Ayat hari ini adalah Yeremia 1, ayat 1-10. Mari kita baca bersama. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Selama 2 minggu kita merenungkan 1 Petrus, dan kemarin kita telah menyelesaikannya. Mulai hari ini kita akan merenungkan bersama kitab Yeremia, salah satu kitab Nabi dalam Perjanjian Lama. Kitab Yeremia memiliki panjang yang cukup besar, yaitu 52 pasal, dan isinya pun mengecam dosa Yehuda Selatan dan umatnya. Termasuk penyembahan berhala mereka, memberitakan kehancuran sebagai akibat dari dosa itu, dan kemudian memperlihatkan bahwa nubuat itu benar-benar digenapi. Karena itu, kitab ini berisi pesan yang sangat berat. Itulah sebabnya membaca dan merenungkannya sering terasa cukup membebani. Namun pada saat yang sama, kitab Yeremia juga memuat kasih Allah yang setia, yang tidak menyerah sampai akhir terhadap umat yang terus menolak Allah dan menyimpang dari jalannya. Di dalamnya juga ada janji pemulihan yang menakjubkan, yang akan Allah genapi di balik penghakiman. Karena itu, sama seperti kitab-kitab lain dalam Alkitab, Yeremia adalah kitab yang berharga, yang memberitakan kasih karunia dan kasih Allah, serta menumbuhkan pengharapan di dalam diri kita yang membacanya. Kedepan, setiap kali kita membaca dan merenungkan kitab Yeremia yang Allah izinkan bagi kita, baik dalam ibadah subuh maupun hari Minggu, saya sungguh berharap Allah memakai waktu ini untuk memangkas bagian-bagian dalam diri kita yang masih tidak benar di matanya, dan menuntun kita agar iman serta kasih kita kepada Allah menjadi semakin dalam. Kitab Yeremia dimulai dengan adegan ketika Allah memanggil Yeremia dan memberinya panggilan khusus sebagai nabi. Pada masa Yosia, raja yang dinilai sebagai raja baik terakhir di antara raja-raja yang memerintah Yehuda Selatan, Allah berfirman kepada Yeremia. Dan ketika firman Allah datang kepadanya, hidup Yeremia berubah sepenuhnya. Mari kita membaca bersama ayat 5. Inilah ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Ini adalah firman yang terkenal. Di sini, ungkapan mengenal berarti memahami seseorang secara mendalam dan memilihnya. Lalu ungkapan menguduskan berarti menjadikannya kudus. Maksudnya, Allah mengkhususkan dia secara istimewa untuk dipakai olehnya. Dengan kata lain, Allah bukan hanya menciptakan Yeremia, tetapi juga mengenal dan menguduskan dia. Allah sedang memilih dan memanggil Yeremia untuk mempercayakan kepadanya peran khusus yang Allah perlukan. Tugas yang hendak Allah percayakan kepadanya adalah menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di sini bukan hanya Yehuda Selatan, tempat Yeremia berasal, tetapi juga mencakup berbagai negara di sekitar Yehuda. Seperti yang akan kita lihat ke depan, Allah memberi Yeremia sangat banyak firman, bukan hanya untuk Yehuda Selatan, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Di antaranya ada 3 kerajaan besar. Asyur, yang sampai tepat sebelum masa pelayanan Yeremia pernah menguasai timur dekat kuno, tetapi kini mulai melemah dan menurun. Mesir, yang mengincar kesempatan untuk memulihkan kejayaannya ketika kekuatan Asyur merosot. Dan Babel, yang menang dalam peperangan melawan Asyur, lalu sedang bangkit sebagai negara adikuasa baru. Selain itu, ada juga bangsa-bangsa kecil seperti Filistin dan Moab,
yang berada di antara tiga kerajaan besar itu, dan sedang bimbang melihat-lihat kepada siapa mereka harus berpihak. Allah menetapkan Yeremia sebagai nabi yang menyampaikan hati dan kehendak Allah kepada semua bangsa ini. Ia bukan sekadar orang yang peka membaca situasi internasional, memprediksi hal-hal yang akan terjadi, lalu menyajikannya kepada orang lain. Ia adalah nabi yang menyampaikan firman yang dipercayakan oleh Allah. Dia yang menciptakan dan memerintah seluruh dunia. Namun bagaimana Yeremia menanggapi panggilan Allah? Yeremia menolaknya dengan sedih. Alasan yang ia kemukakan adalah bahwa ia masih muda dan tidak tahu bagaimana berbicara. Yeremia, yang mungkin masih seorang pemuda ketika Allah memanggilnya, merasa kurang pengalaman dan kurang kemampuan berbicara. Ia menilai dirinya tidak memiliki kemampuan untuk berbicara di depan orang lain. Ia juga menilai dirinya tidak layak, sebab tidak ada seorang pun yang akan berharap atau meminta dia menyampaikan firman Allah. Yeremia yang melihat dirinya dengan begitu jelas itu mengajukan keberatan terhadap panggilan Allah. Jika dipikir secara realistis, ia sedang berkata bahwa saat itu ia belum sanggup menanggung pekerjaan yang Allah percayakan kepadanya dan bahwa waktunya belum tepat. Ia seolah ingin menunda jawabannya terhadap panggilan itu dengan berkata bahwa ia akan melakukan pekerjaan yang Allah percayakan setelah kemampuannya bertambah. Setelah waktu berlalu sedikit lagi, dan setelah ia memiliki kelaikan. Terhadap penolakan Yeremia yang sekilas terdengar masuk akal dan wajar itu, Allah menjawab dalam ayat 7. Mari kita membaca ayat 7 bersama-sama. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Allah tidak menerima penolakan Yeremia, penolakan yang tampak wajar dan memiliki alasan yang jelas itu. Sebaliknya, Allah berkata bahwa Yeremia hanya perlu pergi kepada orang-orang kepada siapa Allah mengutusnya dan menyampaikan apa yang Allah firmankan apa adanya. Hal penting di sini adalah bahwa tugas yang Allah percayakan kepada Yeremia, misi yang harus Yeremia jalani, bukanlah meyakinkan orang-orang yang akan ia temui. Seandainya tugas Yeremia adalah meyakinkan mereka atau membalikan hati mereka, maka benar, seperti kekhawatiran Yeremia. Ia tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk menjangkau hati dan menarik perhatian orang lain. Jika demikian, tuntutan Allah sejak awal adalah sesuatu yang mustahil dicapai, dan perintah itu bisa dianggap tidak masuk akal. Namun Allah hanya memerintahkan Yeremia untuk menyampaikan firman Allah. Allah berkata bahwa Yeremia cukup menyampaikan dengan tepat hati dan kehendak Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Sebab respons orang-orang yang mendengar firman itu tidak bergantung pada kemampuan Yeremia. Itu sepenuhnya adalah wilayah yang Allah sendiri gerakkan dan tanggung. Semua hal yang akan terjadi ke depan bukanlah pekerjaan yang Yeremia timbulkan, melainkan pekerjaan yang Allah sendiri genapi. Karena itu, Allah dengan jelas berkata bahwa Yeremia cukup mempercayai dan bersandar bukan pada kemampuannya sendiri, melainkan pada kuasa Allah. Selanjutnya, Allah berjanji melalui isi ayat 8. Mari kita membaca ayat 8 bersama-sama. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Amin. Sebenarnya, jika firman ini dipisahkan dan direnungkan tersendiri saja, ini sudah menjadi firman yang memberi penghiburan dan kekuatan besar. Namun hari ini saya ingin kita memperhatikannya lebih rinci di dalam konteks bagian ini. Perintah jangan takut mengandung suatu asumsi ketika Yeremia menyampaikan firman Allah apa adanya. Orang-orang yang mendengarnya dan semua bangsa itu tidak selalu akan menyambut firman Allah. Firman Allah yang harus Yeremia sampaikan ke depan, seperti ungkapan ayat 10, adalah bahwa Allah akan mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan bangsa-bangsa serta kerajaan-kerajaan. Ia harus menyingkapkan dosa yang tidak menyembah Allah dan kekerasan hati yang tidak berbalik kepada Allah. Lalu memberitakan murka Allah yang benar yang akan datang karena itu. Itu jelas bukan cerita yang ingin didengar. Mereka justru akan tidak suka mendengarnya dan menolaknya. Bahkan lebih jauh lagi, mereka dapat mengancam Yeremia yang menyampaikan firman itu. Namun Allah berjanji bahwa ia akan menyertai Yeremia dan melepaskannya. Di dalam janji ini pun, jelas ada asumsi bahwa hal-hal yang Yeremia takutkan dan perkirakan tadi memang akan terjadi. Allah tidak berkata bahwa ketika Yeremia menanggung pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, ketika ia menyampaikan hati dan kehendak yang Allah berikan, ia tidak akan mengalami kesulitan apapun.
Allah tidak berjanji akan menuntun langkahnya supaya ia menghindari semua kesulitan. Sebaliknya, Allah berjanji bahwa kesulitan itu akan ada. Tetapi di tengah semua itu, Allah akan menyertainya dengan setia, berjalan bersama dia dengan setia, dan melepaskan Yeremia di tengah keadaan itu. Allah juga berjanji akan menyampaikan penghiburan dan anugerah pemulihannya yang melampaui kenyataan yang tampak melalui Yeremia. Di hadapan panggilan dan janji Allah itu, Yeremia yang pada awalnya menolak dan takut, akhirnya melangkah maju dengan jawaban ketaatan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang memanggil Yeremia juga sedang memanggil setiap kita yang duduk di tempat ini hari ini. Allah yang menciptakan kita semua, yang mengenal nama kita, semua situasi kita, dan setiap keadaan kita secara mendalam, telah menguduskan dan mengkhususkan kita melalui darah Yesus Kristus. Selain itu, ketika Allah datang kepada kita masing-masing melalui firman-Nya, Ia menetapkan kita sebagai orang-orang yang menyampaikan hati dan kehendak Allah di setiap tempat hidup kita, di keluarga, tempat kerja, tetangga, kerabat, dan seluruh ruang kehidupan kita. Panggilan Allah ini jelas terasa membebani dan membingungkan. Karena itu, kita pun ingin menghindar dan menundanya sambil mengajukan berbagai alasan yang tampaknya wajar. Karena kita tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, kita juga merasa terbeban dan takut. Namun Allah berkata bahwa Dialah yang memberi firman yang harus disampaikan, dan Dialah yang menggenapi firman yang harus disampaikan itu. Karena itu, kita cukup menyampaikannya. Allah berkata, jangan takut, sebab Allah menyertai kita. Sampaikanlah hati Allah. Itulah misi kita. Itulah panggilan kita. Dan itulah alasan Allah menguduskan kita. Pada subuh hari Senin ini, ketika kita memulai keseharian kita, saya sungguh berharap waktu ini menjadi waktu ketika kita dengan tenang mencari hati Allah bagi tempat yang akan kita tuju dan tempat kita akan tinggal. Jika ada keadaan yang tidak benar di mata Allah, kiranya kita tidak berdiam diri di tengah keadaan itu, melainkan dapat menyampaikan hati dan kehendak Allah dengan berani. Dan jika ada tempat yang membutuhkan penghiburan dan pengharapan Allah, kiranya kita tidak melewatinya begitu saja, seolah itu urusan orang lain, tetapi dapat memberanikan diri untuk mendekat dan menyampaikan hati Allah, penghiburan Allah, dan pengharapan Allah. Ketika kita mengambil keberanian itu, ketika kita taat kepada panggilan Allah, ketika meskipun takut kita menyerahkannya kepada Allah, bersandar kepadanya, dan menaatinya dengan upaya kecil terbaik yang kita miliki, Allah akan memakai kita untuk membentangkan hati dan kehendaknya di tengah bumi ini. Dengan iman dan pengharapan itu, saya memberkati kita dalam nama Tuhan, supaya hari ini kita menjadi orang-orang yang mampu menanggung misi yang Allah percayakan kepada kita.